Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Kerajaan Galuh. Suatu naskah berbahasa Sunda yaitu Carita Prahayang ditulis pada tahun 1580 Masehi, mengungkapkan mengenai asal-usul suatu kerajaan di tanah Jawa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh, yang sekarang bernama Ciamis, terkenal dengan sejarah perjalanan panjangnya. Perjalanan panjang tersebut sampai saat ini sebenarnya masih gelap, dikarenakan ada beberapa episode atau bagian sejarah yang membuat perjalanan panjang tersebut tidak terungkap secara komprehensif. Misalnya sejarah yang masih bercampur dengan legenda atau mitos, sehingga cerita lengkap mengenai sejarah pastinya terdapat beberapa versi. Sejarah Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menunjukkan keeksistensiannya di Nusantara sejak tahun 669 Masehi. Awalnya Kerajaan Tarumanegara sering dikaitkan dengan Kerajaan Galuh. Ternyata hubungan Kerajaan Tarumanegara dengan Kerajaan Galuh itu merupakan keturunan langsung. Karena Kerajaan Tarumanegara mempunyai beberapa bawahan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya. Kerajaan Galuh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kendaan, yang adalah bawahan Kerajaan Tarumanegara. Nama Raja Kendan ketiga yaitu Sang Kandiwa dan bergelar Raja Resi. Dewa Raja mempunyai 5 anak. Anak pertama bernama Mangkuhan, anak kedua bernama Karungkala, ketiga Katung Masala, keempat Sandang Kerba, dan kelima bernama Wreti Kandayun. Dari kelima anak Raja Kandan, si bungsulah yang paling disukai sang ayah, karena dinilai Wreti Kandayun memiliki sikap lebih baik dibanding kanak-kanakannya dan memiliki watak tidak terlalu mementingkan masalah duniawi. Hal inilah yang melatari belakang Sang Kandiwa menunjuk Wreti Kandayun sebagai penggantinya, karena Sang Kandiawan memutuskan untuk turun tahta setelah menjabat 15 tahun dan memilih untuk menjadi seorang pertapa di Layuwatang, Kuningan, Jawa Barat. Pengangkatan Wreti Kandayun sebagai raja menghasilkan perungunjingan di kalangan kerajaan Kendan, karena biasanya putra sulung atau anak kedua yang berhak menggantikan sang ayah. Namun masalah tersebut tidak meruntuhkan niat Sang Kandiawan dan tetap memilih anak bungsunya yang masih berusia 21 tahun untuk menjabat sebagai sang raja. Penobatan Wreti Kandayun dilakukan pada malam bulan purnama. Besok harinya, setelah penobatan, Wreti Kandayun mengambil keputusan pertamanya yang merubah sejarah kerajaan Kendaan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya di Kendan ke sebuah lokasi baru yang diapit 2 sungai Cimuntur dan sungai Cintanduy yang diberi nama Kerajaan Galuh. Saat Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Sang Tarubawa, kerajaan tersebut sudah mulai kehilangan kejayaan dan pamornya. Apalagi semakin lama semakin mendapat tekanan dan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Beliau juga mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan Bogor. Akhirnya Sang Wreti Kandayun memutuskan untuk Maharadika, membebaskan diri dari Kerajaan Sunda. Kemudian Sang Maharaja Trusbawa memutuskan untuk mengakhiri Kerajaan Tarumanegara pada tahun 670 Masehi dan membagi 2 wilayahnya, yaitu
Kerajaan Galuh di bagian timur dan Kerajaan Sunda di wilayah bagian barat bekas wilayah Tarumanegara. Awal mula Kerajaan Galuh. Sang Wretikandayun memerintahkan Kerajaan Galuh cukup lama, yaitu selama 90 tahun, dari tahun 612 Masehi hingga 702 Masehi. Beliau lalu menikah dengan Putri Resi Makandria, Nyai Manawati atau Dewi Chandra Resmi. Mereka mempunyai 3 putra, yakni Sempakwaja, Wahayasa Jantaka, dan Mandi Minyak Amara. Seperti dirinya, Sang Wretikandayun yang anak bungsu dari 5 bersaudara dan dipilih sebagai seorang raja. Beliau juga memilih anak bungsu sebagai penggantinya, sebab Sampakwijaya anak pertama dan Jantaka anak kedua memiliki kekurangan fisik. Akhirnya Sempakwaja yang bergigi ompong menjadi pendeta di Galunggung dan bergelar Batara Dangyang Guru. Sementara adiknya Wanayasa atau Rahayang Kidul jadi pendeta di Denuh karena dirinya menderita kemir, hernia atau turun berok. Kerajaan Galuh diperintahkan selama 7 tahun oleh Mandi Minyak dari 702 sampai 709 Masehi. Istrinya yakni Dewi Parwati dari Kerajaan Keling atau Kalingga. Sayangnya, Mandi Minyak dan Nyai Pawaci Rapabu, istri Sempakwaja, menjalani hubungan gelap. Dari Dewi Parawati, Mandi Minyak memiliki putri yaitu Sanaha, dan dari Pawaci Prabu memiliki putra bernama Sena Bratasenawa. Kedua anak San Mandi Minyak lalu dinikahkan walau satu ayah. Dari pernikahan Sunahan dan Sena memiliki seorang putra yakni Sanjaya. Pernikahan ini tercatat pada Prastasi Sitrengga atau Prastasi Canggal. Kudeta pertama. Raja Galuh ketiga Sena bergelar Sang Prabu Bratasena Raja Putra Lingga Bumi. Ia bersahabat dengan Trusbawa, Raja Kerajaan Sunda yang memerintah selama 54 tahun. Maka dari itu, Sanjaya dinikahkan dengan cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Teja Kancana Hayu Purnawing atau Nyai Sekar Kencana. Anak Tarusbawa yakni Sunda Sambawa wafat saat usia muda, maka cucunya yang bernama Dewi Teja Kancana, anak dari Sunda Sambawa, menjadi ahli waris kerajaan. Namun karena ia seorang wanita, maka ia dinikahkan dengan Sanjaya. Suami Nayalah yang menjadi Raja Sunda sekaligus Galuh dan memerintah selama 9 tahun. Prubasora adalah anak Sampakwijaya dan cucu Wretikandayun, berniat menggulingkan Sena pamannya pada 716 Masehi. Prubasora merasa lebih berhak atas singgasana Galuh karena ayahnya adalah anak pertama Wretikandayun. Ayah Prubasora tidak diangkat menjadi raja karena dinilai kurang layak menjadi pemimpin karena memiliki kekurangan fisik. Sebenarnya Sena dari Purbasora adalah saudara satu ibu, yakni Pawaci. Dengan dibantu pasukan dari kerajaan Indrapahasat, Purbasora melancarkan kudeta merebut kerajaan Galuh. Sena berhasil kabur sekitar Gunung Merpati, yang termasuk wilayah Kalingga, kerajaan nenek istrinya, Maharani Simak. Purbasora menjadi penguasa kerajaan Galuh, dan permaisurinya bernama Dewi Citra Kirana, putri Raja Indrapahasa, Sang Resi Padma Hariwangsa. Anak senaya yakni Sanjaya alias Rakean Jamari bertekad balas dendam terhadap keluarga Purbasora. Lalu ia meminta bantuan Trusbawa, sahabat ayahnya yang juga kakek istrinya. Sebelum menyerahkan dilancarkan, Sanjaya telah menyampaikan pasukan khusus yang ia pimpin langsung di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal. Pati Aganda memimpin pasukan Sunda. Penyerangan tersebut dilakukan secara mendadak dan pada malam hari
yang bermimbasannya seluruh keluarga Purbasora tewas. Hanya di Marakasaya yang menjabat patih kerajaan Galuh, menantu Purbasora yang berhasil lolos Bimarkasa atau Ki Balangtarang merupakan cucu Werti Kandayun dari putra kedua Resi Gurun Jakarta. Sanjaya mendatangi Sempakwaja di Galunggung dan meminta agar pamannya menobatkan Damumawan, anak keduanya, menjadi Raja Galuh. Namun Sempakwaja menolak permohonan itu karena curiga merupakan tipu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Damunawan. Sanjaya tidak bisa mengetahui keberadaan Ki Balangtarang. Karena tahta Galuh yang kosong, Sanjaya terpaksa mengangkat dirinya menjadi Raja Galuh sekaligus Raja Sunda. Sayangnya Sanjaya menyadari bahwa kehadirannya di kerajaan Galuh kurang begitu disenangi karena ia orang Pakuan. Sebabnya itu ia menobatkan Permanan di Kusuman atau Bagawat Sajalaya, cucu Purbasora, menjadi Raja Galuh. Permana memperistri cucu Ki Balangtarang, yakni Nganingrum. Putra mereka bernama Manarahan alias Surotama. Maka suami istri itu cocok untuk mewakili keturunan Sempakwaja, anak pertama Werti Kandayun Jantaka anak kedua. Agar mudah mengontrol kerajaan Galuh, Sanjaya menikahkan Surotama dengan Dewi Pengenyap putri Anggada patih kerajaan Sunda dan menunjuk anaknya Tamberan sebagai patih Galuh. Sebenarnya Paramahan merasa terpaksa untuk menjadi Raja Galuh karena Sanjaya terkenal baik hati tapi tidak mengenal apapun pada musuh-musuhnya, dan Sanjaya juga adalah pembunuh kakeknya. Karena hal tersebut, Paremana memutuskan untuk kabur dan meninggalkan istrinya. Kemudian kembali menjadi pertapa di perbatasan Sunda sebelah timur Sungai Citarum. Tak jauh berbeda dengan buyutnya Mandi Minyak, sang cucu Tamberan juga berhubungan gelap dengan Pangrenyep, istri Permana. Alhasil mereka memiliki putra Kamaris alias Ari Bangga. Sadisnya untuk menyembunyikan hubungan gelap mereka, Tempraman menyuruh seseorang untuk membunuh Premana. Namun kejahatan Tempraman diketahui oleh Ki Balangtarang. Pada 732 Masehi, Sanjaya harus menjadi raja kerajaan Medan Kamulang dari ibunya Sanaha. Ketika meninggalkan Pakuan, ia membuat keputusan kepada Tampreman dan Resi Guru Damumawan. Terempaman berhak untuk Sunda dan Galuh. Untuk Resi Guru Damumawan putra bungsu Sempakwaja berhak untuk wilayah Sanggula dan Galunggung. Keturunan Manaraha dan Bangga penguasa Sunda dan Galuh. Tempreman menjadi Raja Sunda Galuh selama 16 tahun. Sementara itu Ki Balangtarang bersama Manarahan, cucunya, tengah menyiapkan rencana perebutan tahta Galuh. Bangga dan pembesar Galuh menghadiri acara sambung ayam yang jadi tempat kudeta Manarahan. Manarahan menyamar sebagai peserta sambung ayam, dan kakeknya Ki Balangtarang bertugas menyerang keraton Galuh dengan pasukan Geger Sunten. Penyerangan itu berhasil memojokkan Galuh. Tamperan, Pengenyap, dan bangsa berhasil ditawas. Namun Bangga dinilai tidak bersalah, akhirnya dibebaskan dan malam hari ia membebaskan orang tuanya. Tindakan Bangga diketahui Manarahan dan akhirnya mereka bertarung. Sayangnya Bang hanyalah raja bawahan, setidaknya ia bisa hidup karena kebaikan Manara. Dalam beberapa naskah posisi Manara dan Bangga sering tidak sesuai, dengan membuat sebagian besar orang kembali memperdebatkan hal tersebut. Kawali, ibu kota Galuh yang baru. Saat Prabu Lingga Dewata bertahta, pusat pemerintahan berpindah ke Kawali. Kawali sendiri berarti kuali atau belangga. Lokasinya berada di tengah segitiga Galanggungan, Sunggala, Galuh. Sejak abad ke-14, Galuh selalu dikaitkan dengan Kawali karena ada dua orang Raja Sunda Galuh yang dipusarkan di Winduraja dekat Kawali.
Nama Kawali terbadikan dalam prasasti Kawali berupa batu peninggalan Prabu Raja Wastu di Astana Gede, Kecamatan Kawali. Ajiguna Lingga Wisesa adalah menantu Lingga Dewata karena menikah dengan Dewi Uma Lestari alias Ratu Santika, putri Lingga Dewi. Laizaman dengan Tribuangsa Jawa Simeruda. Setelah wafat Ajiguna Linggawisa dipusurkan di Kidang, maka dari itu gelar anumartanya Sang Mokatang Kidang. Ia berputra dua orang, yaitu Lingga Buana dan Bunisora, yang keduanya kemudian menjadi penguasa di Kawari. Daftar silsilah raja-raja di Galuh dan Kawali, Sanggula, dan Pakuan. Berikut adalah raja-raja yang pernah berbakti di kerajaan Galuh, walaupun ada beberapa wilayahnya yang sering mengalami perpindahan pemerintahan. Wureti Kandayun atau Wureti Kandayun. Mandi Minyak, Sena atau Sang Prabu Bratasena Raja Putra Lingga Bumi. Purba Sora, Sanjaya Sang Hari Drama atau Rakeyan Jambri Galuh. Preman di Kusuma atau Bagawat Sanjalaya, Rahayang Temperan atau Rakeyan Panarabang. Suratoma alias Manarahan alias Cingu Wanara. Sang Mansiri atau Prabu Darmasyak Wijaswara. Sang Triwulan, Sang Walengan, Prabu Limbungi, Rakeya Wuwus, Arya Kedaton, Rakeyan Widasakuti, Rakeyan Kamoninggading, Rakeyan Jayagiri, Rakeyan Watugong, Limbung Kencana, Rakeyan Sunda, Rakeyan Jayagiri, Rakeyan Gendang, Sang Hayang Agung, Sri Jaya Bupati, Prabu Damarasya, Prabu Langga, Rakeyan Jayagiri, Prabu Dramakusuma, Prabu Guru Drama Siksa Pramata Mampursua, Prabu Rakusuci, Prabu Citragada, Prabu Lingga Dewata, Prabu Ajiguna Wisesa, Prabu Ragumulya Leluhur Prabaula, Prabu Lingga Buwana Wisesa, Prabu Bunisora, Niskala Wastu Kancana, Ningkrat Kancana, Sri Budaga Maharaja. Kerajaan-kerajaan lain di sekitar kerajaan Galuh. Berdasarkan naskah-naskah kuno, baik sekunder maupun primer di wilayah Galuh, terdapat beberapa kerajaan kecil. Sayangnya memang bahwa kerajaan-kerajaan ini tidak meninggalkan bukti otentik, seperti prasasti atau bangunan fisik lainnya. Dalam laporan yang disusun tim peneliti sejarah Galuh, terdapat sejumlah nama kerajaan sebagai berikut. Kerajaan Galuh Sindula, Kerajaan Galuh Rahayang, Galuh Kalongan, Galuh Lalean, Galuh Paturaman, Galuh Kalingga, Galuh Tanduran, Galuh Kumara, Galuh Pataka, Kabupaten Galuh, Negara Tengah. Letak peta dan wilayah Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh berada di Sungai Citarum sebelah barat dan Sungai Ciserayu serta sebelah timurnya Sungai Cimpampali atau Kali Brebes, dan ibu kota Galuh pernah terletak di beberapa kota, yakni Cimanis, Karangkamulyan, Cicenggunjing, Kawali, Sanggula, dan Sangguala. Agama Kerajaan Galuh. Pada awalnya yang berkembang di Kerajaan Galuh agama Hindu dan Buddha. Hal ini dapat dilihat di beberapa corak dan peninggalan sejarah Kerajaan Galuh. Namun Galuh tidak terlalu menunjukkan keeksistensian agamanya, seperti di daerah Jawa Tengah. Barulah pada akhir abad ke-16, Raja Galuh memeluk agama Islam. Peninggalan Kerajaan Galuh. Terdapat beberapa peninggalan Kerajaan Galuh yang kini masih bisa disaksikan di beberapa tempat. Berikut adalah beberapa peninggalan Galuh. Prastasi Mandugua, Prastasi Cikajang, Prastasi Rumentak, Prastasi Galuh, Situs Geger Sunten, Situs Ciung Wanara Karangmulyan, Situs Pancalikan, Sahayang Bedil, Lambang Peribatan, Penyandaran, Cikaripan,
makam Adipati Panaikan, Candi Cangkuan, mitos budaya dan harimau. Proses perpindahan ibu kota pada masa Sunda dan Galuh memiliki pengaruh secara sosial dan budaya. Dalam hal tradisi, antara Galuh dengan Sunda memang terdapat perbedaan. Disebutkan bahwa orang Galuh tidak ada orang air, sedangkan orang Sunda tidak ada orang gunung. Yang satu Galuh memiliki mitos budaya, yang lainnya Sunda memiliki mitos harimau. Dahulu tempat tersebut merupakan tempat melabuhan mayat karena tradisi Galuh, mayat harus dianyutkan di sungai. Sebaiknya orang Banten yang masih menyimpan banyak sekali peninggalan tradisi Sunda, mengubur mayat dalam tanah. Tradisi Ngurebekui di sebelah timur dan tradisi Ngurebekui di sebelah barat membekas dalam istilah perbedaan dan pesaran. Subetentik Galuh dan Sunda, orang air dan orang gunung. Lambat laun telah meleburkan melewati perjalanan sejarah. Perbauran ini contohnya dilambangkan oleh dongeng Sang Kadang Kuyung Jeung Sang Kadang Monyet, seekor kura-kura dan seekor monyet. Dongeng Sunda ini sangat dikenal segala lapisan masyarakat. Padahal dalam kenyataannya monyet wakil dari budaya gunung dan kuya wakil di budaya air. Itu bertemu saja mungkin tidak pernah. Demikian informasi mengenai sejarah dan bagaimana berdirinya Kerajaan Galuh. Dari beberapa literatur dan peninggalan, kerajaan cukup membuktikan bahwa kerajaan ini memang pernah ada dan berkuasa lama di tanah Jawa. Rahayu, Rahayu, Rahayu.